jodoh aja, jodoh. Jadi saya dulu juga pernah bilang mungkin di satu acara, kita dengan mereka tuh kan kayak double bulu tangkis lah anggap. Saling melengkapi kan, ada yang ngelob, ada yang nyemes gitu loh. Even saya kata orang bagus dan segala macam, saya juga sadar manusia kan punya kelemahan, yakin kan gitu. Saya tidak bisa sukses kalau mereka nggak ada. Iya betul. Freddy nggak ada, Bu Mirna nggak ada, Bu Dewi nggak ada, terus OB nggak ada, nggak mungkin dong gitu kan. Oke, RB People, ini kita ketemu lagi dan happy banget hari ini. Kenapa? Karena legend Bandung akhirnya punya waktu untuk kita bisa podcast. Nyari waktunya susah karena dia legend, sibuk di mana-mana. Tapi hari ini dia mau meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kita. Thank you banget Pak Asep waktunya. Thank you banget Pak Asep. Thank you. By the way teman-teman, ini Pak Asep Rosidin dari Era Bandung. Legendnya di Bandung, waktu agent properti belum ada, dia sudah ada. Waktu agent properti belum sebanyak ini, dia sudah ada. Betul ya Pak? Pak, mulai kapan Pak di properti? Tahun berapa ya? 94 ya? 94 tuh daerah. Oh, daerah. Langsung era Bandung. Era tuh berarti 94 startnya. Atau sebelumnya? Era Indonesia itu 92 ya. 92, 93 lah. Oh, langsung Bandung dong? Langsung Bandung. Oh, Pak Asep langsung ada di situ? Langsung. Orang pertama era Bandung dong? Orang pertama. Wih, orang pertama dan sampai hari ini masih? Masih. Wah. Padahal alumninya udah di mana-mana Pak ya? Ya, namanya orang bilang sih kalau sukses itu kan harus mensukseskan orang lain. Ya. Berarti Bapak 94. Umur berapa Pak waktu join? Muda banget dong? Banget sih. 22 lah ya. 22 lah. Lulus kuliah langsung sini dong? Langsung, nggak kemana-mana. Kerja pertamanya jadi agent properti? Agent properti. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini. Wow. Jadi agent properti kan? Agent properti. Jadi Bapak berkarier juga di Era Bandung? Di Era Bandung. Wow. Hebat Pak. Kenapa Pak bisa waktu itu masuk kuliah? Ngapain sih Pak? Lulusan apa Pak? Pemasaran ya, e-kopin. Oh masih nyambung loh ya? Nyambung. Apa dasar Bapak masuk ke agensi yang waktu itu belum familiar kan? Iya sih, saya ngelihat sih setiap orang kan kalau habis kuliah kan pengennya kan sukses ya, inginnya kerja gitu kan. Dulu kan paling seru-serunya kan pakai dasi bank, betul gitu ya, gitu loh, bawa mobil dan segala macam lah zaman dulu itu. Pas saya lihat Era ya, karena memang saya di sekolah juga memang udah terbiasa cari duit ya gitu loh. Jadi ceritanya di e-kopin itu saya ketua himpunan, kemudian di sekretaris koperasi gitu ya, dosen komputer, dosen dosen juga? Bukan dosen, asisten ya. Oh ya, oke. Jadi nyambung lah yang marketing gitu kan. Jadi kalau ujung-ujungnya kita jadi karyawan gitu kan kehitung ya gitu. Oh Bapak udah mikir itu di masa itu? Udah mikir itu. Karena pada saat di koperasi juga kan kita mikirnya bisnis kan. Contoh lah misalkan saya pinjam dari bank, ya, kemudian dosen pinjam ke kita. Seru tau? Beneran itu uang money, uang real? Real. Jadi terus kita pinjam, iya koperasi pinjam ke bank. Betul. Saya nggak sebutin banknya. Kemudian ada fasilitas, ada fasilitas gitu kan, itu dia kasih ke dosen, ya ke dosen gitu kan. Buat dikembangin jadi bisnis. Kemudian kita punya banyak ini. Dulu yang mendatangkan Tantri Abeng ke Bandung itu ke e-kopin ya saya itu. Oh ya? Zaman dulu yang paling ngetop kan Tantri Abeng. Iya. Manajer 1 miliar. Iya pada masanya. Iya. Oh. Dan pada saat itu punten Pak Tantri kita nggak bayar beliau. Wow. Dia benar-benar murni luar biasa dia. Kita ini juga dia nggak mau.
Dia apa? Seminar, Kuliah umum. seminar nasional bahasanya dulu. Saya Hmm. dulu masih ketua himpunan mahasiswa. Ya, Hmm. gini-gini juga masih kepake lah Iya, zaman dulu. tapi nggak demo ya Pak ya? Hah? Nggak jadi pendemo ya? Enggak Atau lah, jadi juga? enggak. Saya nggak demo di lapangan. Saya demonya demo kayak gini lah dulu mah, debat lah gitu kan. Oh, Lebih senang ke situ. Kopi itu di Jatinangor kan Pak? Jatinangor, Institut Koperasi Manajemen Indonesia. Yang sekarang tempatnya di situ masih di situ? Masih, Oh, emang dari dulu di situ ya? masih di situ, Hmm. masih di situ. Nah, tapi kan Bapak oke lah, Bapak mikir bahwa karyawan Ya, gaji ketaker, gitu ya, kan, biasa ya. bisnis. Kunaon ka agent properti kan belum Ya. familiar waktu itu Pak. Belum kan gitu. Tapi kan dengan saya ngelihat bahwa apa namanya tuh, nah hanya bilang teh pas lihat-lihat kayak gini jual segini dapat segini, terus biayanya juga relatif nol gitu ya. Tuh, terus kita juga masih bisa. Saya masuk ke era Bandung teh kan tahun berapa ya? Ya 94 awal itu. Kan Tapi dia baru berdiri Pak. kalau berdiri Recordnya kan belum ada belum jualan. ada, dan Ah. itu pun juga punya era Indonesia kan dulu. Punya era Indonesia. Saya masuk situ, masuk di proyek Primary. awal primary itu di situ kita Berarti belajar. bener dong Bapak orang pertamanya era dong. Iya. Oh, Dan oke. di primary kan, Ah. di primary kita pegang proyek. Seminggu masuk era, ya alhamdulillah lah gitu kan. Saya di apa Sindang Layatnya proyeknya Wika tuh, Bukit Pakar Taman Sari. Taman Sari Bukit Bandung. Oh, itu Itu pas kita- zaman Bapak. Zaman saya itu yang kita yang ngabisin tuh. Oh, itu era semua dulu. Era semua. Oh. Ya, era semua. Waktu itu bisnis ini udah ada belum Pak? Agen properti udah belum belum? ada. Dulu yang mungkin agen-agen tradisional masih ada ya, gitu. Saya masuk ke era tuh terus enggak. Ya alhamdulillah tuh seminggu masuk era langsung deal dapat komisi kan. Wow, seminggu doang Seminggu Taman Sari. Taman Sari. Wow. Keren tuh. Nah, akhirnya manajemen percaya kan. Akhirnya semua primary kita pegang kan. Ya setahun bisa sampai 16-20 project gitu ya. Wow, pada masa itu. Pada masa itu. Karena kompetisi juga nggak banyak ya Pak ya? Nggak banyak gitu kan. Teman-teman sih ya, ini legend kan. Mulai ada kantor agent Iya. pertama sekali kan era Bandung ini nih. Iya, dulu manajer pemasarannya itu istrinya itu siapa yang Edwin Gutawa ya? Oh, Dulu manajer tuh. pemasaran di Wika. Di Wika. Oh. Di Wika. Mamahnya itu siapa? Mamahnya siapa sih? Anaknya Edwin teh Gita Oh, dia kan lebih tahu anak milenial. Ya, Gita. Subhanallah pas berapa ya? Setahun yang lalu ketemu di Bandung di kafe apa tuh yang di Siliwangi itu. Si istrinya itu. Tiga-tiganya ada di situ. Dia Masih- ada Masih ingat nggak dia? Masih, pas sudah kayak gitu saya cerita, oh iya Pak, saya foto bersama sudah. Oh udah lama tuh. Dengan Bu, saya nggak tahu bahwa dulu teh suaminya Edwin Gutawa. Oh, padahal udah married waktu itu. Ini juga. Oh, waktu itu emang booming banget Pak Taman Sari. Booming. Targetnya kan Jakarta. Kita pameran di Jakarta. Oh gitu. Di Pameran ujung Jakarta, Berung tapi di targetnya Jakarta. Jakarta di JHCC itu zaman Oh dulu. ya? Emang banyak orang Jakarta yang beli. Banyak. Emang orang awal era Bandung berapa orang Pak? Di generasi Bapak angkatan itu? Sekarang udah pada nggak ada ya, udah. Waktu itu pas awal Ya masuk, paling juga mungkin 10 lah, 20 mungkin. waduh, 10-20 project banyak gitu ya. Udah banyak. Kompetisi nggak ada, wah kebayang nih. Tapi kan dulu juga udah nggak pakai sistem associate kan. Dulu kan sistemnya juga tetap kan kita pakai staff. Dari dulu lah itu sampai sekarang. Ya. Associate biarkan Berjalan secondary. Ya. Oh, yang primary masuk ke Ya. ini. Nah, yang Ya. 10-20 tuh primary doang. Secondary. Maksudnya seorang. Kalau yang primary-nya berapa orang, Pak? Ya Waktu itu. satu proyek kan berarti kan 2 orang paling 1 orang. Satu proyek kan ada petugasnya lah. Ya. Wah, kenyang dong, Pak, pada masa itu, Pak. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya, Bapak 94 masuk situ. Ya. Seminggu sebulan. Seminggu. Amazing. Seminggu langsung deal gitu. Ketagihan dong Pak kalau kayak gitu mah tuh. Ya ketagihan. Nah dari situ belajar kan. Kalau dulu kan kita jual tuh terket gitu kan, jual sendiri dan segala macam. Ya akhirnya belajar kenapa harus pakai tangan kita kan. Ya akhirnya pakai tangan orang lain jualannya. Bikin tim.
Ya akhirnya satu project ya ada orang. Ada Bapak udah orang. jadi tim leader. Udah tim leader. Berapa tahun tuh Pak? Dari mulai 94 itu langsung pegang tim. 94 langsung saya sebulan kemudian udah jadi tim leader. Karirnya bagus banget dong. Enggak bagus, ya usaha lah. Oke. Jadi tim Usaha, leader usaha. sebulan kemudian. Iya, Taman Sari Bukit Bandung. Mana aja sih terus Pak project? Banyak. Bandung ya. Mana lagi tuh? Golf Arca Manik. Oh, itu juga era Sama juga. saya pegang. Itu grup Taman Sari bukan? Ya, Itu grup Taman Sari. wah Oh. beda. Itu Wika, kalau ini kan grupnya terpisah ya, Pak Agus dulu teh. Terus mana lagi? Pajaraya, Estate, Oh, Cimahi. Cimahi. Oh. Terus mana lagi ya? Pondok Hijau. Pondok Hijau juga Pondok sempet. Hijau itu ceritanya Pondok Hijau itu yang ngebuka ke belakang itu sebenarnya kita yang ke belakang. Kita tuh dalam artian barengan sama developer kan, tapi kan ide dari kita. Jualan kecil-kecil kan dulu Pondok Hijau kan jualan yang besar-besar. Ke belakang teh yang ke arah Kalau apa ke arah Seribu. Ya Abadi. Oh, ke arah Abadi. Oh, awalnya mah dari masuk Di dari atas. atas. Dari atas nggak pernah ke situ. Ini saksi sejarah. Saya banyak yang nggak tahu. Ah? Fajar yang tadi Bapak bilang udah jadi kompleknya enak. Udah. Ya Taman Sari udah tahu jadi kompleknya. Villa Duta yang sekarang Oh. jadi Setra Duta kan. Itu juga dulu Kita udah tembus ke Setra Duta. sebenarnya awal Setra Duta kan Villa Duta. Oh, belum ada yang kesini ya. Belum. Jadi ada nembusnya Duta. dari Villa Duta. Villa Duta dulu. Gitu loh. Baru Setra Duta. Gitu. Ya banyak sih kalau dihitung-hitung mah. Berarti masa kemasan era jualan primary tahun berapa dong Pak? Sebenarnya sih tiap tahun juga kan masa kemas. Iya, setuju sih. Positive thinkingnya harus begitu. Iya sih. Ya, tapi kan tetap turun naik kan gitu. Iya. Tetap turun naik sih. Hmm. Nah, primary ya hampir tiap tahun sih kita kan ada project, alhamdulillah kan gitu. Iya. Gitu. Itu yang tadi Bapak bilang 16 sampai 20 project dalam setahun tuh di tahun mana? 94 sampai 9. Awalnya nggak segitulah. Itu kan udah 4 tahun, 5 tahun. Oh, mulai terkenal. Udah mulai terkenal gitu kan udah mulai akhirnya kan kesininya kan pegang apartemen. Ya. Kayak di Edge. Ya. Pertama apartemen kan di Bandung kan cuma 2 kan, di Edge sama yang di Ya, saya lihat koran ya di Ya. Edge sama era Bandung. Di Edge gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada Arebi dipegang Pak Handi mah wah temennya tambah banyak. Amin. Pak, berarti 94 langsung naik jadi leader. Bapak kan naik lagi karirnya jadi member broker dong ya? Ya, dari situ baru pegang kantor. Baru secondary kita bukan ambil lah, dipegang kan. Primary secondary. Dulu terpisah Pak? Namanya nggak terpisah sih, secara manajemen memang sudah kepisah ya. Nah, ini kita pegang kantor, jadi branch manager zaman dulu mah ya. Tahun berapa tuh? 98? Enggak ya, 94 atau 98 saya lupa ya. Mulai? Ya 98 gitu ya. 98. Iya, kalau nggak salah sih, pokoknya 4 tahun dari situ lah. 98 berarti ya. 98 mulai. Bapak tahu nggak Pak, listing perdana saya Bapak tolak? Oh ya? Tahu nggak Pak, saya mau curhat nih Pak. Saya nggak tahu tuh. Yang di mana? Saya masuk tuh Pak, waktu itu tuh katanya aturan era tuh tiap kali listing tuh harus approval Pak Asep pada zaman itu. Iya, bener. Iya, saya bawa Haji Mesri Pak. Oke. Itu dengan susah payah saya melisting Pak. Saya bawa ke Bapak bilang enggak, cari lagi yang lain. Oh ya. Ingat nggak Pak? Bapak tolak itu Pak. Iya, waktu itu saya ngelihat Pak Asep, wih siapa nih masih muda. Saya tentu lebih muda daripada Bapak. Pak, alumni era siapa? 9. Oh iya bener. 9 berapa ya? 98 99. Iya berarti iya ya. Di Haji Wasit tuh berarti. Iya. Oh yang bener loh. Iya. Sampai lupa kepada alumni. Alumni era saya Pak. Tadinya saya mau prepare sertifikat itu, cuma terkabur Len. Ada di sini kan sertifikatnya. Saya mau liatin nih Pak sertifikatnya. Nah, Saya terharu bener. waktu itu saya lihat iklan koran era masuk. Berarti yang training masih Pak Kira, saya. Yes. Teti. Ya, Teti masih sekretaris ya. Iya. Ya, waktu itu Pak Akil gila keren banget nih, anak Altamira. Ya gitulah. Ya, saya kan masih muda banget. Kebayang kan Pak? Masih muda banget ya. Ini Senior. jebolannya era yang tertolak ini.
Ditolak Pak, coba. Bener, saya sampai lupa bener. Saking banyaknya marketing mungkin ya. Iya. Waktu itu tuh Bapak mulai bikin grup kalau nggak salah Pak. Saya didorong ke grup mana gitu. Iya, nah dari situ kan kita bikin grup tuh. Tapi urusan yang tadi saya sorry ya. Sakit hati Pak. Atau saya Sudah kasih susah apa? payah Pak, bawa nggak, cari lagi yang lain, harganya kemahalan. Berbekas Pak sampai sekarang nggak bercanda. Iya Tapi kan? mungkin dulu saklek ya mungkin dia bisa jadi sih. Waktu itu penjualan Bapak lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus, kita betul-betul cari Ya. yang lebih approval yang bener-bener pemiliknya dan segala macem lah. Iya, Itu dulu iya. masih Pak Komar, ada Pak Komar. Ya, yes. Pak Dandung Bagian tuh, legalnya. Pak Dandung tuh satu atau dua angkatan di atas saya Pak. Oh ya. Waktu itu dulu tim leadernya itu Pak Edi. Waktu itu tuh mulai Bu Tari mulai Ya, masuk. Bu Tari, Edi, terus siapa lagi ya? Nah saya tuh dimasukin ke Bu Tari Pak. Bu Tari ya. Cuma karena ditolak sama Bapak saya meninggalkan era. Tapi ada bagusnya ya. Mungkin itu hikmahnya ya. Makanya sebagai Pak Hanis sekarang jadi sukses itu kayaknya memang harus gitu. Kalau nggak ditolak mungkin belum tentu kayak gini. Nggak, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Makanya saya cukup amazed dengan Pak Asep. Wah. Bener di era ya bener ya. Betul Pak. Itu listing perdana saya dan Misteri satu-satunya itu. misteri. Oh ya, dipendam berapa tahun itu? 20 tahun lebih Ya Pak. Allah, ya Rabbi. Dan saya tidak jadi lanjut. Enggak. Tapi lanjutnya bukan gara-gara itu Pak, bukan. Karena saya waktu itu masih kuliah Pak. Ya, Masih kuliah, masalah lain. nggak punya kendaraan Pak. Oke. Kos saya di Suyo Sumantri. Jadi pakai pakai angkot udah gitu kan. Di Bapak nggak ada generasi saya. Kebanyakan udah tua. Iya bener sih. Bukan tua, maafkan, para senior. Ya lebih senior dibanding saya. Jadi mungkin saya nggak at home. Akhirnya saya banyak excuse, udahlah. Iya. Pakai angkot seberaha gitu kan. Wong listing perdana aja ditolak. Enggak. Enggak. Oke. Akhirnya ya, makanya tapi saya amazed dari semua era yang saya kenal, Pak. Ya only Pak Asep yang paling bertahan di sana kan, Pak? Iya kan? Iya sih ya. Nggak banyak, Pak. Ya, mungkin karena apa ya? Ya, setiap orang kan melihat sesuatu peluang dan sekarang kan beda. Mereka kan melihatnya cuma dari kasat mata doang. Nggak melihat dari kacamata batin. Kadang-kadang kan setiap orang kan kalau sukses itu loncatannya kan jauh. Iya. Melihatnya jauh. Iya betul. Ditolak sama Pak Asep, lihat hari ini, Pak. Iya. Welcome Itu to my berarti kan- kantor. Nggak bercanda, Pak. Keren. Jadi Bercanda. harus saya tolak semua ya ntar. Oke, itu pertemuan saya dengan Pak Asep tuh itu, Pak. Dan Bapak pasti udah lupa dengan saya. Lupa bener. Lupa. Saya sorry, bener lupa. Kalau Pak Hendingan ngomong sekarang sampai saya nggak ingat, padahal kan sering ketemu kan. Iya. Ya Rebi di apa Iya, dia sengaja ada saya. project. Dia pendem aja tuh. Nggak Iya, tahu momennya kapan sengaja. dibilang gitu. Momennya saya mau ngeluarin sertifikat, cuman saya nggak prepare. Saya mau bilang begini, Pak. Oke, Kalau kayak gitu jadi brand era Bandung. Pak, saya masih curious dengan Bapak waktu balik lagi sedikit ya Pak ya, sebelum Oke. saya lanjutin. Nanti sakit hatinya makin banyak enggak? Ya. Saya masih curious, Bapak kan waktu itu diikopin dan akhirnya oke lah, Bapak pengen bisnis. Kunaon milih agent properti gitu Pak, yang unpopuler. Iya. Saya Pak, saya mah risetnya jelas. Temen kos saya, Iya. anak Istana Group Pak. Gila jualannya gede. Gitu Iya. kan, tapi tengajakan saya Pak. Iya. Saya sakit hati, nggak sakit hati lah. Saya cari, ketemulah era, karena saya tahu lihat properti bagus. Bapak kan nggak begitu kan? Dulu iklannya sebenarnya kan nggak ada lah nggak yang pengen uang ya. Semua orang kan pengen cepet kaya dan segala macam. Betul nggak? Ada iklannya kan bagus dulu. Per tahun 36 juta. Oh, iklan yang Bapak lihat. Iya, yang saya lihat itu. Itu saya Bapak saya nge-trigger di situ. Saya ceritanya pulang dari Malaysia dulu tuh. Pulang dari Malaysia karena saya dari Ikopin apa namanya tuh ada acara di Malaysia. Salah satunya kita perwakilan se-Indonesia loh. Unpad, ITB gitu kan. Termasuk rada pinter-pinter juga. Iya, berarti Bapak teh otaknya mah hebat ya. Pakai gitu. Makanya begitu saya lihat pasti langsung ditolak. Tidak prospek. Balik deh kadiknya ya Pak. Pulang
ya itu tadi pulang dari Malaysia pas segala macam gitu kan. Dulu sih masih murah ya, emas juga masih berapa 25.000 lah dulu kan, dolar juga masih 2.000 atau berapa. Tapi dia bilang 36 juta. 36 juta Gede banget dong. gede, Pada hari ini juga masih gede. masih gede 36 juta sekarang ya, kurang lebih kan berapa, lumayan kan 36 juta zaman dulu loh itu. Iya iyalah. Bisa satu rumah loh itu, Iya. tipe 36 Betul. satu rumah. Nah, Bapak ke-trigger sama iklan itu Ketrigger sama itu gitu kan, dan di PR. di PR dulu nggak ada itu di PR gitu kan, di PR, dan PR juga minjem dari tetangga lagi. Gitu kan. Oke. Dan terus terang kita memang nggak ngelamar kemana-mana sih, Allah tuh memang nakdirin kan. Oh gila, Bapak berarti nggak ngelamar ke ini gitu kan, pas saya lihat gitu langsung kan. lamar, Iya, masuk, iya, dan itu long life Bapak Iya. di era. betul, long life. Wow. Saya ikut seminarnya 12 segala macam. Pas Pak Akira guru saya ini ngomong, ada yang mau ikut primary katanya. Saya kan terbiasa bisnis kan. Kalau di secondary kan otomatis kan dulu harus iklan sendiri, Ya. kendaraan sendiri, Ya. segala macam, Ya, modal ya. sendiri, pas segala macam kan. Berarti Udah- saya teh yang secondary dong ya kalau gitu iya, ya. secondary. Oke. Sudah dihitung kan sama saya. Ah. Primary, kalau primary kan cuma duduk manis di kantor doang kan. Ya. Gitu loh, tinggal sekali kayak gitu, promosi segala macam bayarin ini. Ini kayaknya sih dengan saya lulus kuliah nggak punya apa-apa gitu kan ya, oke lah dibilang teh, udah situ masuk aja di primary. Oke, sebulan ya sudah, Pak Akhir ngomong, Pak pas ada kendaraan, oh siap, dibilang teh. Udah punya duit closing. Oh closing, beli mobil, udah Langsung mobil. carry work saya dulu. Jualan di situ sebentar aja bisa beli mobil. Iya. Wow. Pak, waktu Situ. itu berapa biaya trainingnya? Saya masih ingat Pak, 350.000 yang angkatan saya. Sekarang Lupa, iya. pasti di bawah saya Pak. Oh, sekarang udah lebih lah. Enggak, dulu waktu itu saya kan 3,5. Iya, Bapak iya. lebih rendah lagi kali. Nggak ingat bener. Tuh, Pak, saya masih ingat Pak 3,5. Iya. Saya masih ingat Iya. Pak Kira di depan. Saya masih ingat ruangannya, dan saya masih ingat Bapak bilang enggak, tolak. Balik lagi, enggak by the way, bercanda. Lanjut. Nah, Pak, akhirnya saya ketemu lagi Pak Asep tuh, udah nih Pak sekian tahun. Saya ketemu Pak Asep lagi tuh di Primary. Yes, saya tentang berliving. Image saya era Bandung tuh kan itu banget. Ya, image saya tuh era Bandung tuh gimana lah, Iya. ya kan. Pas saya masuk juga kan, ya begitulah kesannya. Ketika di primary, gila ternyata Pak Asep tuh orangnya humble banget, low profile. Ingat nggak Pak, kita Iya ketemu sih. di parkiran, Iya. ya kan, waktu saya pegang primary, ya lanjutnya sama Bapak. Iya. Wow, ternyata Pak Asep orangnya enak banget gitu Pak. Ya bukan orang yang ada dalam bayangan Iya. saya, agent properti yang besar di era tuh yang Ya. Kalau Pak Handi maafin saya dulu, misalkan nggak ke sini, mungkin nggak di sini Pak Handi ya. Misalkan 10 kali lipat kayak gini harusnya. Amin. Bener. Waktu kita ketemu di parkiran juga saya nggak ngomong kan Pak, saya alumni Nggak era. ngomong. Ini dasarnya. Nggak ngomong. Ya, by the way, kantor saya juga direkomendasi sama Pak Asep, thank you loh Pak, waktu masuk RB-nya. Mana tuh? Waktu Beyond Oh iya. jadi anggota RB, Saya yang tantangan. saya yang ketemu di parkiran itu, di project, nggak Heeh. lama kan, itu kan terakhir saya di main primary Pak. Oh iya. Oke. Udah gitu saya kan pindah ke secondary, bikin brand namanya Beyond. Nah, itu kan pengen dong masuk asosiasi. Di kepala saya kan yang tadinya Pak Asep yang galak dan gitu tuh kan, woi orangnya humble, saya WA Pak Asep, saya mau itu, langsung Oh iya. saya jadi anggota RB. Terima kasih ya Pak. Thank Dan you, saya pun sama-sama. nggak ngomong kan, saya pada Tapi ditolak saya Bapak. Emang lupa bener. Saya pun nggak ngomong kan, pada ditolak Bapak. Astagfirullahaladzim. Ini yang ada ditolak-tolak lagi siapa nih? Iya, silakan mengaku nanti DM DM yang sudah ditolak. yang pernah sakit hati itu. Tapi thank you Pak. Kalau nggak ditolak kayaknya saya nggak begini Pak ya. Pak, dari bercanda terima Pak ya. Siap, Just santai. bercanda. Yang Pak Asep orangnya bisa enak dia diajak bercanda. Pak Asep berarti udah berkarir sampai detik ini 94 sampai sekarang berarti berapa tahun? Almost Berapa ya? 30 tahun dong. Saya udah 28. 28 ya? Iya kan benar kan? 20 tahun 94 sampai Iya. sekarang. Ya, 27 lah ya. 27 mau ke 28. Baru setelah branch manager masuk, baru jadi director, ya masuk ke manajemen lah. Nah, kalau yang saya Bapak apa ya waktu itu Pak? Di mana? Waktu Bapak menolak saya itu. Kayaknya kalau tahun segitu masih di branch. Oh, the brands. Branch manager. Kok menolaknya diulang-ulang aja.
Tapi ketika masuk di top manajemen ya mungkin beda ya. Sudah mulai nggak terlalu saklek gitu kan. Pak, hari ini kan kalau mau diomongkan kiblat agent property rasanya itu pasti ada bekas alumni Era Bandung dong. Banyak. Termasuk mau dianggap nggak Pak? Iyalah, masih alumni lah. Saya sih bahasanya bukan alumni ya. Saya sih masih siapapun yang saya juga menganggapnya bukan ex ya. Saya sih yang sudah anggaplah sudah keluar dari Era Bandung, baik yang sengaja keluar atau misalkan ada something sesuatu kan, atau misalkan ada apa segala macam. Saya masih menganggapnya keluarga kok. Nah, masih keluarga. Kira-kira berapa banyak Pak kalau Bapak roughly kasarnya gitu dari mulai 94? Saya sih, kalau training kurang lebih hampir 4.800. 4.800 dari zaman Bapak dari training. Zaman saya training dari awal. Bapak termasuk awal-awal sih ya. Awal. 4.800. Iya. Ya open 4.800 pasti lupa lah ya siapa sih. Iya, Tapi kalau ketemu muka mah pasti ada. Berapa banyak Pak yang masih eksis di bisnis ini Pak? Dari sekian ribu 4.000 dari 4.800 yang di Era Bandung. Di seputaran Bandung aja Pak. Jebolan dan segala macam. Nggak banyak juga Pak ya? Nggak banyak lah. Juga mungkin paling juga 20 orang lah. Mungkin ya. Mungkin nggak nyampe 1%. Oh, yang berhasil bikin kantor maksudnya? Bukan, maksudnya yang dari Era Bandung ya. Yang jebolan. Jebolan dari Era Bandung yang 4.800 yang masih eksis. Iya. Yang saya tahu ya. Yang jarang muncul yang mungkin banyak gitu kan. Yang eksis itu yang masih komunikasi lah gitu. Ya, yang nggak banyak. Yang baru ngaku sekarang ditolak ke baru sekarang. Ya adalah sih, cuman saya hitungannya nggak tahu ya berapa. Pak, apa yang membuat mereka hilang dan apa yang membuat mereka berhasil menurut Bapak? Kesimpulan hilang, maksudnya hilang kan dari 4.800 nih, entah kemana, mungkin sebagian udah berganti profesi, udah nggak jadi agent properti lagi kan. Tapi ada sebagian masih eksis, berarti kan dia menikmati income properti, termasuk Bapak dong. Apa yang menurut Bapak nih, apa sih yang membuat mereka dua tipe orang ini berbeda? Kalau saya ngelihat sih hidup itu kan pilihan. Yakin kalau misalkan dia meninggalkan sesuatu yang sudah ada ya, mungkin ada yang lebih baik kan. Itu mah pasti kan, yang lebih baik. Itu pertama gitu ya. Yang kedua yang masih betah di sini ya ini juga yang terbaik gitu menurut mereka. Gitu. Kayak saya sih melihat bahwa kenapa kok saya betah di Era Bandung kan. Betul, gitu. kenapa Bapak masih betah dan bertahan? Saya sih ini betul pilihan saya bahwa ini lebih baik kan dibanding yang lain. Dengan yang lain. Even misalkan saya anggaplah misalkan saya buka toko gitu ya, handphone atau apa gitu kan, ada uang segala macam, belum tentu saya berhasil di situ. Iya. Gitu. Saya lebih bagus adalah saya konsentrasi di sini gitu kan. Toh kalau mau ngembangin sayap dari sini ya yang investasi yang atau apa yang satu garis kan, gitu loh. Itu ya kalau saya kan gitu. Dan saya yakin juga teman-teman juga sama kayak gitu. Tapi nggak banyak kan Pak yang 27 tahun masih eksis di properti seperti Bapak? Belum. Kan saya udah umur udah hampir 50 tahun kan. Iya. Gitu. Iya. Tapi Bapak mulai kan muda banget ya, 22. Berarti muda banget. Anak umur segituan bisa berhasil dong di properti ya? Apanya? Yang umur 22 yang tanpa pengetahuan dan segala macam. Kan sebenarnya bisnis properti itu bisnis yang gampang dipelajari kan, sih sederhana. Mudah banget gitu kalau saya. Asal ketemu mentor yang pas kali Pak. Pasti gitu kan, mentor yang pas, guru yang pas gitu kan, terus kantor yang pas, semuanya cocok lah di situ kan, ilmu cocokologi ketemu. Tapi kan itu sih ya, tapi kan itu bukan kalau presentasi itu kan mungkin itu cuman 5% lah. Gitu loh, kayak botol cuman tutupnya doang. Iya. Itu gitu ya. Yang paling penting kan diri mereka sendiri kan. Betul. Kalau mereka sendiri punya kemauan kuat gitu kan untuk berhasil sih pasti jalan. Betul. Anggaplah saya gurunya gitu kan, Pak Handi ininya kan. Pak Handi kan misalkan gara-gara itu udah pundungan kan kayak gini. Coba misalkan kayak Pak Edi kan banyak juga nggak pundungan kan, tapi the king of the property misalkan. By the way, Pak Edi akan di ini nggak Pak? Silakan. Nggak tahu Pak Edi akan menonton nggak? Kalau nggak nonton, saya mau kasih tahu ke Pak Asep. Iya. Tahu nggak saya ngelamar ke Pak Edi ditolak juga Pak? Oh, seriously ya? Pak. Oh yang bener. Seriously itu Pak. Pak Edi di kantornya yang di bawah. Pak Edi kalian nonton. Rugi lo nolak saya.
Ditolak Pak, saya udah bikin kios. Mungkin dulu itunya kurikulum vitae-nya. Saya udah sampai apa? Ngisi. Ngisi tes. Oh ya? Tes yang iya itu. Di kantornya Pak Edi yang di bawah, nggak tahu sekarang. Waktu itu di bawah Heeh. ngisi itu tidak dipanggil. Kayaknya IQ saya nggak, IQ saya kurang sesuai. Tapi Anda rugi loh Pak Edi. Dua. Oh ya? Saya nyoba lagi tahun sekian Pak. Tahun kapan? Just pengen tahu Handi bisa nggak? Sebenarnya ya just pengen tahu gitu kan Pak. Saya udah di properti Pak. Cuman ya gitu, saya udah punya percetakan waktu itu. Tapi saya tahu properti itu yang akan merubah hidup saya gitu kan. Tapi sekali lagi I need mentor Pak. Saya butuh orang yang bisa ngajarin, ngebimbing saya. Saya tahu IQ saya apa adversity quotient saya jelek. Saya butuh orang yang mengarahkan gitu kan. Ya kembali lagi kiblatnya adalah ke era menurut saya. Iya. Dan waktu itu kiblatnya ke erat ya. Waktu itu. jadi kalau di operator mah beyond by era. Nah waktu itu di koran ada lagi tuh Pak, apply, dipanggil tuh sama Ko Edi tuh. Saya belum kenal Ko Edi Pak, jadi sebelum ketemu kita Pak, sebelum ketemu Dia kan yang mereferensikan Pak Handi ke saya dulu tuh kan Pak Edi. Enggak, kita ketemu di nggak tahu tuh sebelum ya pemilik project itu. Jadi saya sebenarnya kalau podcastnya Pak Edi saya buka, tapi nggak apa-apa lah, nanti Pak Edi kalau podcast saya buka lagi, sakit hati. Nah waktu itu project yang kita ketemu Pak, ada event yang project Lions, si bos ditawarin sama Pak Edi. Oh iya. Jadi saya ikut, diajak sama si bos, ikut tuh di gatheringnya project itu. Jadi saya kenal sama Ko Edi. Oh iya, oke. Ya, ya ternyata ini loh Ko Edi yang dulu menolak saya. Ini loh orangnya. Pernah ditolak juga 2 kali sama Era Bandung. Ya ini ada orangnya ternyata sama kayak Pak Asep. Orangnya kan enak juga, humble juga gitu kan. Ya udah itu lanjutnya berikutnya kan Pak, karena itu masa terakhir saya di project itu Pak. Di project itu ya. Iya, saya tahu. Ya, waktu itu transisi ke Pak Asep. Dan ternyata saya baru ketemu Pak Asep, gila humble juga. Enggak lah. Hambalan beliau. Meskipun ditolak 2 kali, nggak akan ada yang ketiga Pak. 2 aja cukup, nggak bercanda. Oke Pak, balik lagi ke yang tadi Pak. Sampai mana Pak? Saya mau nanya apa ke Bapak? Saking saya excited banget dengan brand ini. Iya, tadi apa namanya itu kenapa orang betah dan tidak betah? Lanjut ke saya ya tadi Pak. Saya butuh mentor, gitu kan? Ya. Jadi yang tadi kata Bapak botolnya aja iya, niatnya harus tentu dong, niat terus besar. Tapi kan tetap butuh mentor ya Pak. Pasti mentor. Kalau niat besar dan mentornya plek, jadi sesuatu kan. Dan sepengamatan saya Pak, semoga saya salah atau benar, terserah Bapak deh. Sepengamatan saya, yang punya hati mentor kan salah satunya ada di leadership Bapak kan. Saya dengar dari sana sini katanya Pak Asep tuh orangnya enak banget, nurturing banget, ngasuh banget gitu kan. Benar nggak Pak sih? Itu kan yang nilai orang lain ya. Iya, saya dengar gosip. Iya, semoga saya salah apa benar. Gitu. Tapi kalau ngelihat 20 tahun sekian sih rasanya benar sih Pak. Karena kalau enggak, sorry itu saya Pak, era udah hilang Pak. Iya nggak Pak? Saya sih nggak tahu ya. Yang nilai kan memang pasti orang lain kan. Yang tadi saya tuh diajarin masih apa dulu tuh ya guru saya lah gitu, anggap ya kalau kita pengen sukses itu ya harus suksesin orang lain kan. Ya setuju, tapi nggak semua begitu Pak. Kalau kita pengen kaya ya kayain orang lain, kayain orang lain kan gitu. Itu kan cuman tagline yang sederhana kan sih, sederhana. Cuman orang yang bagus adalah yang bisa mengeksekusi itu. Ya, jadi ketika misalkan ada anak didik kita kayak tadi saya Pak Handi misalkan dulu pernah ditolak daerah dan segala macam. Terus saya sekarang Pak Handi anggaplah lebih segala-galanya dari kita dari daerah Bandung. I'm happy gitu. Saya bersyukur gitu kan. Jadi enggak seneng gitu. Ya. Nah, saya mau ngelihat begini, omongan orang lain dan segala macam menjadi semakin semakin benar gitu ke figur Pak Asep ya. Kenapa Pak? Karena kan era tuh digoncangnya begitu banyak Pak. Benar nggak kantor Bapak? Ya, semua pasti digoncang lah. Dan iya Pak, dan saya maksud gini, saya kan ada di properti tahun 2000 Pak, 98 dan 2000 saya udah masuk properti. Saya ngelihat banyak kantor yang mendadak hilang gitu. Tapi kantor yang konsisten ya only
one off-nya atau only one, I don't know. Tapi Ya, rasanya era Bandung yang bertahan dengan luar biasa. ya, Pola pengasuhan Bapak pas berarti Pak. Bisa menjadikan yang ya, hilang dan segala macam gitu. ya bukan saya pas mungkin ya. Apa namanya tuh jodoh aja, jodoh. Jadi kita yang saya dulu juga pernah bilang mungkin di satu acara. Kita dengan mereka tuh kan kayak double bulu tangkis lah anggap. Saling melengkapi kan. Ada yang ngelob, ada yang nyemes gitu loh. Even saya kata orang bagus dan segala macam, saya juga sadar manusia kan punya kelemahan. Yakin kan gitu. Saya tidak bisa sukses kalau mereka nggak ada. Ya betul. Freddy nggak ada, Bu Mirna nggak ada, Bu Dewi Ya, nggak ada, ya, terus Obe nggak ada, nggak mungkin dong gitu ya, kan. ya. Dan itu saya yakin juga pasti sebaliknya gitu loh. Mereka juga tidak akan jadi something gitu kan kalau kan kita juga nggak ada. Jadi kita tuh bener-bener saling. Tapi Ya. kan saling ini kan ada keterbatasan pasti. Hanya dengan dari 4.800 kan hanya dengan berapa orang Iya, yang iya, iya. cocok ya. Ya ilmu sperma lah, punten gitu kan. Ya 1-2. Tapi Bapak bisa Iya, mempertahankan 20 berdua. tahun itu nggak easy loh Pak. Oh ya, Itu ya, ya, Bapak kan termasuk di manajemen lah. ya, Ya ini bisnis people Pak. ya, Nggak bisnis easy people, banget bisnis dan people. ini bisnis duit gede gitu. Banyak orang pindah banget. Pak, Ya, pernah nggak sih Pak waktu berpindah bikin kantor lain? Sekarang mungkin Bapak bisa bilang, nah idealis saya happy. ya. Jujur Pak, waktu itu emang happy. Emang nggak kesel? Ya manusia sih awalnya mah ya namanya hidup kan ya. Nah, Ditinggal kayak gitu kan pasti ya yang udah capek-capek nggak suka Bapak dong. didik, Iyalah. hmm. Ya Nah, pasti sakit hati, kenapa sih apa dan segala ya, macam ya, kan. ya, ya. Pasti ada, pasti ada. Meskipun mereka punya segudang reason, Ya, ada lah. Ya kita kecewa ada atau misalkan something nuduh orang juga bisa kan. Oh ini apa segala macam, curiga dan segala macam gitu. Itu pasti ada di kita juga dan sakit hati ada, down ada kan itu manusia kan. ya, ya, setuju, setuju. Manusia. Cuman kan kalau kita misalkan terus itu yang dipakai dalam kita prinsip itu kan nggak move on ya kalau bahasa sekarang mah. Ya ngapain? Jadi makanya dari dulu hal itu di dalam diri saya termasuk pacar segala macam gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus pandai didik orang. Maksudnya didik yang baru. Didik yang baru. Kesusahan itu kan kita nggak bisa ikat selamanya itu. Even misalkan dia sudah bagus dengan kita dan segala macam gitu kan, suatu saat dia pindah pingin yang lebih bagus lagi kan kita nggak bisa ngikat. Contoh lah misalkan marketing udah dikasih apa komisi gede, 60%, 70%, tapi 80% gitu kan, ya anggar we gitu. Ujungnya suatu saat juga memang kalau dia mau pindah mah ya, maksudnya Iya. pindah teh bukan pindah ke agent lain bukan, maksudnya dia pingin yang lebih baik lagi Bisa juga. bisa juga kan, misalnya ada bisnis yang lain kan gitu kan. Bisnis properti ini kan bisnis bener-bener sesuatu bukan mamon ya. Apa namanya tuh apa sih bahasanya tuh ya, dengan uang tuh kan banyak orang lupa gitu, Ya, 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 iya, ya, betul. banyak orang Betul, lupa kan gitu. betul. Jadi Uang contoh lah gampang. misalkan gini, masuk ke salah satu broker lah yang kayak atau tiba-tiba dia dapat misalkan komisi misalkan setahun 1 M, gampang dong, 1 M loh gitu kan. Oke gini gampang gitu ya, buka kantor kan, Ya, kantor iya, 1 M gampang ya, tapi kan dia tidak pernah ngerasain ya Iya. gitu. betul. Nah ujung-ujungnya besok-besoknya kan banyak kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. kok susah nggak Iya, segala iya. macam gitu loh. Nah buat saya sih mereka kalau kalau memang mereka ada yang lebih bagus gitu kan, ya kita kan nggak bisa nahan sebagai member broker ya gitu loh. Tapi Bapak bisa menyiapkan orang baru lagi, Orang orang baru baru gitu, lagi, jadi orang ada baru. keseimbangan lah, Ya. gitu kan, ada kaderisasi kan gitu loh. Berarti Bapak tetap mau jadi seorang papa atau father buat Iya, yang lainnya, iya, pampering. Ya harus itu. Nah masalahnya kan sekarang udah di zaman digital dan segala macam tuh, mau nggak mau kan kita ngikutin mereka. Iya, iya, iya. Ya, teman-teman, ini yang menarik nih. Kita nggak bisa gaya lama kan, kita Iya, iya, iya. ngajarinnya segala macem Betul, gitu ya, betul. gitu loh. Dan salah satu kantor yang eksis, yang dengan video, ya pasif kan Pak? Di Iya, usianya. di Kalau di usia usianya. bawah mah banyak. Di usianya yang Banyak ya. emang tua Pak Asep? Enggak, saya nggak bilang tua. Di usianya. Ya di Ya, usianya itulah, Pak harus- Asep berani harus, adaptasi kan? Iya harus. Kalau enggak kan kita nggak bisa ngobrol dengan mereka. Iya, 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 iya. Bahasa saya dengan bahasa mereka kan nggak nyambung. Iya, ya. gitu. Itu yang Terus saya saya tuntut mereka supaya nyambung dengan kita. Wah,
gagal total tuh. Iya, iya, iya. Itu yang saya angkat topi, Pak. Karena saya Ya. pun belum bikin video kayak Bapak, baru sekarang. Ah, Subscribe YouTube Handi Cahyadi ya, Pak. Saya mulai bikin YouTube channel. Ya, tapi Pak Asep udah duluan gitu. Nah, sudah, cuman nggak terlalu inilah. nah Next. berarti Pak Asep boleh dong kalau misalkan ada orang yang gini Pak, saya ulang. Katanya gini Pak, kombinasi yang paling the best tuh kombinasi anak muda sama grey generasi. Grey generasi Iya, itu yang udah ya dia pakai analoginya rambut yang iya, sudah putih gitu kan. iya. Karena dia oke secara banyak hal mungkin agak susah ngikutin. Tapi Hmm, jangan lupa yang tua ini punya wisdom, punya iya, experience yang nggak bisa dibeli. Dua ini bisa amazing gitu kan. betul, betul. Dan itu ada di rasanya ada di salah satu kantor yang di Bandung ya di tempat Bapak kali ya. Ya, mungkin di semua juga adalah. Semua juga Tapi itu adalah. rambut kan sudah putih, Pak. Eh, Bercanda teman-teman. iyalah ini putih. Ya, Putih. nah, Pak, masih diizinkan anak muda di mentor sama Bapak kan? Masih diizinkan Masih, kan mereka berguru kan? masih semua sih tetap berguru ya. Even misalkan sekarang staff aja kan, kemarin tuh ada orang masuk masih muda, lulusan salah satu perguruan tinggi hebat dan segala macam. Saya bilang besok belajar video, belajar bikin apa namanya itu presentasi ya, bikin jangan di PowerPoint sebenarnya dari Canva. Ya, zaman sudah berubah. Zaman Canva sudah berubah. sekarang. Ya, Canva, agree. bilang besok. Wow, Bapak Sebelum ngikutin ya? saya ngomong kayak gitu kan, saya harus bisa dulu Canva dong, Iya. expert dulu, betul nggak? Bisa, saya hire orang yang pinter. Tapi rohnya nggak akan ada. Iya. Roh sayanya, roh era Bandungnya nggak ada Ya, di situ. ya. Nah, bukan saya harus expert, enggak, expert banget sih enggak. Tapi kalau dibanding dengan mereka ya, hayulah tanding kan gitu loh. Di usia Bisa Bapak banyak. siapa yang ngerti Canva? Iya, gitu loh. Iya kan? Betul nggak? Orang kan mungkin Canva ya, nggak ngerti segala macam ya. Bikin simpel. Di situ kan menyimpelkan kita kan kerjaan. Iya. Nggak harus ngedesain, nggak harus ngapa, sudah ada di situ, Iya. tinggal copy paste. Di kan generasi Bapak paling-paling photogrid. iya betul. Gitu. Tapi kan zaman udah changing. Tinggal bayar kan, videonya sudah ada di Iya. situ segala macam. Zaman dulu mungkin saya bikin video susah kan. Harus pakai video kan, harus di-cut apa segala macam. Nah, Pak, kalau misalkan Bapak izinkan ada orang di mentoring Bapak dan join, masih diizinkan kan? Ya, Boleh kan Pak kalau mau ngajak mereka para Ya. generasi Y Oh iya, dengan kalau- catatan tidak akan ditolak seperti Handi ya Pak ya? enggak. Ini Sekarang kan saya iklannya Nggak bercanda Pak. iklannya kan adalah apa namanya itu Biang Entrepreneur. Oh itu yang Bapak kerjain. Ya, sekarang saya tagline di Arab Bandung adalah jadi entrepreneur muda. Berarti Bapak audiens mau umur berapa yang boleh join ke Bapak? Yang paling penting satu visi dengan saya bahwa teman-teman mau jadi kaya raya gitu kan. Masih kena seneng uang, hayu. Kalau nggak seneng uang, nggak bikin jadi kaya raya, mah susah ya. Gitu. Jangan gabung. Ya susah gitu. Pikirkan baik-baik gitu. Iya betul nggak. Asal satu visi aja di situ. Berarti gitu. syaratnya simpel. Masih suka uang apa enggak gitu ya? Iyalah, dasar aja lah gitu. Kalau masih suka uang nanti hubungi nomor di sini ya. Iya gitu lah, itu aja. Usia muda tuh ya harus mulai lah, mungkin dari umur 20 gitu kan. Kita harus jadi entrepreneur. Tapi Entrepreneur di Bapak bisnis properti. masih punya waktu kan? Masih mau senang hati untuk ngajarin mereka kan? Pastilah gitu kan. Sih, Ya, teman-teman pastilah, tinggal harus, kontak aja ke Era Bandung. Welcome lah ke kita. Ya, yang kantornya udah pindah. Dulu saya bukan di situ kan Pak. Haji Wasit sekarang di Bagus Langit nomor 12. Iya, dulu saya di kita situ. kontrak. Sekarang boga sorangan. Iya. alhamdulillah. Ya tempat kedua saya ditolak di kantor baru Bapak itu. Oh. Pak Edi, Anda terlalu. Nggak bercanda Pak Edi. Oke. Nah Pak, boleh dong cerita satu story orang yang di-mentoring dari nggak ada apa-apa Ya. jadi something. Ada kan? Pasti ada. Banyak sih ya. Ada satu nggak yang paling yang atau ada beberapa cerita boleh lah. Ya. Ada ya kita mentorin lah misalkan OB. ya bisa OB, bisa banyak ya, siapa ya mau sebut nama. Boleh Pak, satu-satu Pak. Kalau yang namanya masih eksis itu lebih baik. Iya ya. Sekarang lah ada salah satu nama mungkin saya sebut Ibu Dewi Dewi Kania. Kania. Dulu dia gabung di kita, udah berapa tahun ya? Mungkin hampir 15 tahun yang lalu atau 17 gitu ya. Beliau datang ke kita, masuk ke kita. Itu 8 bulan kalau nggak salah nggak jualan mereka. 8 bulan sama sekali nggak jualan. Nggak sehoki Bapak yang seminggu langsung jualan. Iya. Oke. Dia 8 bulan. Tetapi dari kinerjanya luar biasa kan, dia tetap konsisten kan. Saya paling seneng kepada teori konsisten ini.
Ya, konsisten kan jadi kebiasaan ntar jadi habit jadi karakter gitu kan. Saya bilang ke Bu Dewi yang paling penting adalah memang konsisten aja terus kerjain. Proses aja, ngasah gitu kan. Suatu saat pasti pecah telur lah ya gitu. Setelah pecah telur kesininya pasti luar biasa gitu Ya, kan. ya. Dan itu hal itu yang saya terus motivasi ke Bu Dewi kan. Saya tidak pernah nanya jualannya mana kan. Sampai sekarang pun nggak pernah nanya ke teman-teman misalkan mana jualannya, nggak pernah. Ya, saya nanya ke mereka adalah ada proses yang memang bisa kita sharing kan, kita bantu gitu loh. Di situ yang poin saya yang harus masukkan. Ya, kalau nanya ujung mah itu namanya bos. Ya, setuju. Berarti Bapak lebih pengen prosesnya tahu, ngikutin. Kalau tahu prosesnya bener, hasil kan sudah dijamin. That's mentor, Pak. Bener nggak? Iya, tapi itu mentor, Pak. Ya, itu gitu. Tapi kalau kita nuntut hasil gitu kan, kalau nggak hasil saya pecat, nggak kayak gitu. Kita nggak kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, Bu Dewi ini 8 bulan, tadinya dia mau ngelamar kemana dan segala macem tuh. Oh, sempet dia ada galau juga. Sempet galau gitu kan. Galau. Tadinya mau jadi staf administrasi lah gitu kan. Segala macam. Bu Dewi. Ya akhirnya dengan ketekunannya dia yang tadi itu gitu kan. Saya kan cuma ngasih, kalau ingin sukses di daerah Bandung kan saya cuma ngasih jalan. Iya, mentor dan segala macam. Tapi kan yang mengaplikasikan kan mereka. Betul. Gitu lah. Ya Bu Dewi ya mau nggak mau gitu kan diaplikasiin terus gitu kan. Ya, dan alhamdulillah kan. Ya mungkin berkatnya Bu Dewi, berkat Allah juga lah gitu kan. Bu Dewi akhirnya kan lahir pecah telur kan, 1, 2 terus, dan dari situ terus gitu kan, konsisten. Tahu nggak rumahnya sekarang berapa? Rumahnya punya 2 kok dia. Wow, dari agent properti dia dapat duitnya. Iya, dari agent properti. Wow. Dan dia kan juga yang satu ditempatin, yang satu kan disewain setiap tahun kan. Iya. Ada passive income gitu. Passive income. Itu ya kalau kita dilihat dari kacamata penghasilan. Nah, sekarang kan kiblatnya adalah kita sudah lagi nggak ke situ. Uang sih tetap perlu gitu kan, tetapi uang bukan yang segalanya, bukan yang utama lagi lah gitu kan. Nah sekarang yang utama adalah kita bagaimana memproduksi uang itu. Jadi Bu Dewi sekarang sudah menjadi salah satu division director Era Bandung yang punya anak buah. Bener nggak? Dari yang galau sekarang bisa jadi anak buah. Jadi salah satu manajemen sekarang, dan saya minta ilmu yang saya dulu turunkan ke Bu Dewi, anggaplah gitu ya. Kalau di ilmu silat itu kan diturunkan kungfu gitu kan, pendekar apa diturunin, dan saya minta dia juga nurunin gitu. Nah itu kan sebenarnya transfer ilmu yang luar biasa. Ya. Jadi kita tidak terlalu harus ke bawah kan. Ya, betul. Saya ke Bu Dewi entar transfer ke bawah. Gitu kan. Dan ntar saya juga minta Bu Dewi turun ke sini, kalau udah ada yang jadi ini juga turun ke bawah. Betul. Gitu kan. Jadi ilmunya terus-terusan ada kan gitu. Rohnya ada. Nah, itu mungkin yang sekarang bukan sekarang lah, udah cukup lama kan kita lebih naik. Dan Bu Dewi sih alhamdulillah saya pikir. Cuman kalau Bu Dewi nggak punya mentor yang pampering kayak Pak Asep, kayaknya udah cabut tuh Pak. Enggak juga sih ya. Karena dia punya niat yang luar biasa. Ya, saya pikir sih. Even misalkan suatu saat saya nggak ada segala macam juga, mereka pasti ilmunya masih kepake. Gitu. Jadi kan kalau hanya dia mensosokkan satu orang kan bahaya. Betul. Ini kan gitu, ini nggak ada kan selesai kan. Kan banyak yang seperti itu kan gitu. Yang paling bagus adalah ya memang ilmunya yang dipakai gitu. Dan yang saya pengenkan adalah itu gitu loh. Jadi kalau dalam teori kepemimpinan kan ada, kalau baca yang punya Pak Bambang itu tuh bagus tuh. Bambang Astra. Ya, itu kan mungkin punya bukunya lah, sering ya. Kita bahas dulu di kantor ya, itu ya leadership kebapaan kan. Nah itu Bapak ya, itu. Saya tadi kan saya bilang father image-nya Pak Asep dapat banget. Iya, leadership kebapaan sih. Bapak itu kan adil, itu kan tidak harus sama, tidak harus satu kotak kan. 100 dibagi 5, 20 kan nggak gitu. Adil kan disesuaikan dengan dia punya kemampuan. Iya. Nah mungkin sebagai leader ya harus membaca itu. Kalau salah membaca, bahaya kan gitu. Nah, satu lagi yang menarik tuh begini Pak, selain Bapak 20 tahun sekian gitu kan di properti eksis gitu kan, menghadapin badai yang segala macam masih bertahan, menjadikan tetap orang-orang baik, orang-orang baru yang jualannya jago. Kok bisa Bapak masih jadi legend? Apa tuh legend Pak? Di era tuh legend tuh apa sih? Jadi
Legend itu Kan apa Bapak ya? jadi legend kan? Iya, legend. Nggak banyak kan yang punya prestasi legend, Di era Indonesia itu yang baru legend tuh 4, termasuk Bapak kan? termasuk saya. Saya legend yang ya, ya legend keempat. Saya semua legend-legend itu umurnya sekarang udah hampir 75-an, 65. Paling muda dong. Saya paling muda. Oke. 50 tahun udah legend Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi legend tuh teman-teman, itu prestasi yang ya kalau menurut saya sih tertinggi di era ya, di era. Jadi tapi memang syaratnya banyak. Dia harus berprestasi selama berapa tahun gitu kan, tetapi nggak boleh putus. Oh, konsistensinya yang dicari sama Konsistennya mereka. dicari. Oke. Kalau ini hilang gitu kan. Berapa tahun, Beberapa, Pak? kalau nggak salah 15 atau 20 tahun ya itu. 15 tahun nggak boleh putus. Harus jadi the bestnya Iya, mereka. betul. Wow. Kalau Si, putus mau udah join? Hubungi timnya Pak Asep ya. siap. Nah, terus ya alhamdulillah kan kita franchise ya. Franchise. Kalau udah The Legend itu setiap 5 tahun itu kan harus bayar franchise. Tapi kalau udah The Legend udah free. Wow, pengakuan mereka bahwa ini kantor udah hebat. Udah. Jadi saya kemana-mana sekarang di area Indonesia kalau ada acara dapat VIP free. Wow. Terus bajunya juga pakai jaket yang merah itu kan. Iya, 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 iya. Tapi ya saya walaupun di Legend tapi jangan The Legend gitu kan. Yang sudah Kemana? kemana gitu kan. Enggak. Tapi ini living legend, Pak. Ya gitu. Itu kan kadang-kadang kan Legend nama doang kan. Oh ya udah The Legend jadi udah tidak berkarya kan Iya. gitu. Itu mungkin penamaan juga harus rada tepat juga. Iya, iya. Tapi ya sudahlah kita syukurin kan gitu. Syukurin. Ya itu sih hanya sebatas sebenarnya buat kita sih buat evaluasi aja. Tapi itu pembuktian bahwa leadership Bapak di area Bandung ya ada hasilnya, Pak. Yang diakui 150 kantor. Nggak tahu berapa banyak, 100 kantor lebih ya? Lebih mungkin lah sekarang lebih ya. Ya, Lebih, sekian kantor baru hanya 4 yang bisa. Iya, 4. Wow, amazing, Pak. Kalau Beyond number 1 ya Beyond cuma 1 sih. Beyond keren lah. Beyond kan udah bisa mandiri nih ya. Karena Apa? Karena apa, Pak? Karena pernah ditolak sama era Iya. Kalau nggak ditolak kan dia ini makanya bersyukur. Bersyukurlah ditolak gitu kan. Iya benar. Pak, penutup kita, Pak. Penutup kita, Bapak kan udah ngikutin siklus properti dari tahun 94. Wah, turun siklus kan properti kan ada siklusnya. Iya. Bapak udah lihat agent banyak banget dari tahun itu dan tahun ini, Pak. Dua hal yang saya minta Bapak closing statement. Yang pertama adalah bedanya agent dulu sama agent sekarang seperti apa? Jadi gimana cara agent sekarang bergerak ya, Pak ya? Yang kedua, properti dulu sama properti sekarang menarik mana? Saya jawab dulu yang kedua ya. Nah, properti sebenarnya lebih kalau dulu gitu kan dengan sekarang sih otomatis kan pasti menarikan sekarang. Why? Ya, why-nya kenapa? Why-nya mungkin kalau dulu gitu kan. Dulu tuh kan informasi ya terbatas. Ya, informasi terbatas. Kemudian apa namanya tuh media juga terbatas. Ya, jadi ingat nggak mungkin kalau zaman dulu saya ngirim itu kan via fax. Ya. Sekarang udah nggak ada. Terus juga pakai apa? Pager. Ya, saya zaman pager, Pak. Nah, zaman pager kan gitu loh. Mau dapat informasi internet susah, ya. Gitu kan. Sekarang sih apapun dibutuhkan kan tinggal nanya Bah Google dan segala macam kan, ya. Gitu loh. Oke. Jadi intinya adalah bisnis properti kan bisnis informasi. Ya. Nah, semakin kita kuasai informasi itu kan semakin cepat. Contoh lah misalkan sekarang, kalau kita tahu bahwa di sini banyak barang-barang yang memang bukan murah ya, yang bisa kita beli kemudian marginnya besar kan, dapat itu kan secepat mungkin itu kan kita bisa dapat peluang itu lebih besar kan gitu. Nah sekarang tinggal gimana cara dapatnya itu kan. Ya. Nah berarti kan butuh informasi itu. Nah sekarang digampangkan dengan adanya digital, adanya WA, adanya segala macam. Iya, marketplace. Betul, marketplace segala macam. Dan apa namanya itu kemudian yang kedua gitu kan alasannya adalah ya penduduk kan sekarang semakin banyak gitu. Tapi kan semakin pintar mereka ya, semakin pintar. Jadi sebenarnya sih demand jangan khawatir, pasti semakin kesini semakin banyak malah. Semakin banyak gitu. Walaupun memang sih ini tidak kuenya tetap di situ kan, nggak mungkin Bandung jadi mekar ya kayak karet gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Tetapi jangan salah, namanya hidup itu kan perputaran. Di daerah Bandung tuh kurang lebih banyak loh itu yang sertifikat tuh ada 5 nama atau misalkan bisa sampai 10 nama. Seperti pemilikan rumah. Kepemilikan rumah. Ke arah Bandung lagi, oh ini lagi, ada ke yang lain ada lagi, oh ini lagi punya si ini. Rumah yang sama, ini yang sama, tapi ada kurang lebih ada 10 kepemilikan. Nah itu kan uniknya bisnis properti kan di situ gitu kan.
termasuk pengembangan baru yang developer kan, termasuk yang apartemen, kondotel dan segala apa namanya itu segala macam gitu. Itu satu gitu kan. Nah kemudian yang pertanyaan yang kedua sih, agent yang dulu dengan agent yang sekarang gitu ya, saya sih terus terang kalau dibilang bagus yang mana kan nggak enak ya, takut ini. Analoginya begini, kalau kita ketemu orang-orang yang sepuh yang lama, ya, apalagi yang umur 60 tahun, 70 tahun ke atas dan segala macam, itu sehatan mereka ketimbang kita umur 50 tahun. Cokek kakek Kohandi atau siapa gitu. Iya, iya. Mereka lebih sehat ketimbang kita pada saat umur 50 tahun. Iya. Ya. Termasuk saya ya gitu kan. Saya di treadmill di salah satu itu cek lah semua gitu kan, treadmill. Di situ kakek-kakek. Kuatan dia. Karena faktor makanan. Ya berarti kan ada sesuatu habit ya, yang dia rawat, yang dia lebih bagus. Saya punya tetangga segala macam sekarang umurnya kurang lebih 85 tahun. Dia pagi-pagi bangun gitu kan, ya masih kuat dan segala macam, masih seger. Artinya yang lama juga masih punya sesuatu yang masih bisa compete di zaman sekarang dong? Bisa. Yang saya mau katakan itu adalah ada sesuatu yang kita harus belajar daripada mereka gitu kan, ya yang itu ilmu yang lama gitu kan. Sebenarnya ilmu yang lama adalah sebenarnya sederhana sih, tinggal masalah dia punya persepsi, punya kekuatan menjalani bisnis ini kan gitu. Mungkin kalau yang lama gitu ya, untuk mengalami bisnis ini kan turun naik tuh. Ya. Tapi dia kuat. Ya. Oh, hati itunya baperannya orang lama lebih kuat. Kuat terhadap godaan. Betul nggak? Kan karena tahu, sudah ngerasain tuh gimana segala macam. Ya. Kalau sekarang mungkin gitu ya, untuk itu kayaknya masih rawan teman-teman yang sekarang. Gitu kan. Ya, lebih rawan karena mungkin tidak ngalamin yang lamanya kan gitu loh. Makanya sekarang mungkin yang lama-lama yang ya bukan yang di pedesaan segala macam ya. Orang-orang itu kan ke petani dan segala masih kuat. Ya. Walaupun ada corona segala macam dia nggak pakai masker. Iya, betul. Jadi tahan banting lah kalau bahasa ininya mah. Kalau sekarang dulu, mungkin bapernya terlalu ini gitu kan. Ya kasarnya beginilah. Internal di kantor misalkan kesalip listing, kesalip selling, langsung berantem. Kan gitu kelihatan. Kalau yang lama-lama kan sudah itu biasa lah. Iya. Biasa. Nah, itu yang kan. Generasi agent baru harus belajar ketahanan mental seperti itu. Tapi yang lama juga harus belajar yang baru. Apa tuh? Baru gitu kan. Belajar apa, Pak? Ya teknologi tadi, informasi dan segala macam. Mainlah Canva, mainlah IG gitu kan. Mainlah IG, YouTube gitu kan, LinkedIn gitu kan. Iya. Twitter gitu kan, Facebook gitu kan. Ya misalkan sekarang kalau pengen bikin video ya pakai InShoot lebih mudah. Ya bayar setahun 90.000 misalkan ya. Kan Pak bayar berapa gitu kan. Ya, simpen jangan di harddisk, masukinlah di Google Drive. Segala macam. Kalau ada hilang kan bisa ditarik lagi. Bisa ditarik tarik lagi gitu kan. Semuanya sudah dimudahkan justru ya Pak ya? Dimudahkan gitu kan. Dimudahkan gitu loh. Nah, teman-teman, Pak Asep ada di berapa zaman tuh ya? Pokoknya zaman itu udah nyebarin. Bukan, maksudnya zaman Pak. Zaman bukan berapa jam. Pak Asep ada di Iya, Pak Asep ada di beberapa zaman. Jadi teman-teman kalau yang mau join, mau belajar banyak hal, Pak Asep very welcome. Just datang aja ke kantor, nanti nomor telepon juga ada di bawah ini ya. Thank you banyak Pak Asep, hari ini seru banget. Saya mau lanjutkan curhat saya. Sakit hati saya nggak ada yang bercanda. Teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG Pak Asep. Apa IG Pak Asep silahkan? Asep Ahmad Rosidin ya. Asep Ahmad Rosidin ya. Baru 4.000 sih sedikit lah. Wih, luar biasa Pak 4.000. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi. Oke, thank you. Assalamualaikum.